إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YTEDU rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan salat musafir. Al-Musannif Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun wa awalus safar al-khuruju minas suri fil musawwarah. Jadi kapan seseorang statusnya menjadi musafir, ya. Awal safar itu kapan? Wa awalus safari, awal safar adalah, ya, keluar dari sur, dari pagar kampungnya, daerahnya, fil musawwarah, untuk kampung yang ada pagarnya. Awal safar yang misalnya safar panjang di sini. Kalau untuk apa? Masalah qashar. Tapi ya, al-khuruju minasur, sudah melewati, yaitu pagar, ya. Jadi kalau zaman dulu itu kampung itu ada pagarnya. Ini misalnya kampung A, nah itu ada pagarnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian dia safar dari rumahnya keluar, nah, keluar. Maka kalau dia sudah posisi meninggalkan ini pagarnya, sur, ini apa? Sur. Nah, ini misalnya negerinya, balad, kota atau kecamatan. Udah ada pagarnya. Nah, di titik sini, nah, sudah keluar pagar, maka dia namanya sudah musafir. Sudah posisi safar. Nah, orangnya sudah disebut musafir. Kapan disebut musafir? Ketika sudah melewati pagar kampungnya. Nah, kalau dia masih di sini, di kampungnya, dalam pagar di kampungnya, belum boleh mengqashar karena belum keluar apa? Daerahnya. Nah, keluar daerah di sini ditandai dengan keluar pagar kalau dia itu kampungnya berpagar. Ya, wa awalu safari al-khuruju minasuri fil musawwarah wa minal umroni, dan dari bangunan-bangunan. Dari bangunan. Kalau ada bangunan-bangunan, nah di sini kalau sudah melewatinya, maka dia sudah keluar dari daerahnya, ya, sehingga itu awal safar. Meskipun diselingi wa in takhallalahu nahwu kharab wa medan wa in kabura. Meskipun diselingi apa namanya? Ya, reruntuhan ataupun tanah-tanah lapang. Jadi asal dia sudah meninggalkan apa namanya, umron, bangunan. Kemudian ma'arukubi safinati fima la surab lahu. Nah, kalau kampungnya tidak ada pagarnya, kampungnya tidak ada pagarnya, dan dia melakukan perjalanan lewat laut, ya, maka disyaratkan dia sudah naik perahu atau kapal. Dan sudah start, ya, berjalan, ya. Fima la suralahu, ya, untuk yang tidak ada pagarnya. La suralahu, tidak ada pagarnya.
Wa mujawazatu al-hilah, dan dia melewati al-hilah. Hilah itu rumah-rumah yang dikumpulkan di situ, ya, baik itu berkumpul atau terpisah-pisah, ya. Jadi di apa namanya, di perkemahan di tenda-tenda. Jadi ada orang yang tinggalnya di tenda-tenda di padang pasir, ya, makanya tenda-tenda, maka dia ketika safar disebut safar kalau sudah melewati tenda-tenda rumah tadi. Ya, kalau lewat jalur air dia sudah naik perahu. Ini masalah pagar itu zaman dulu, ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada negeri-negeri nggak ada pagarnya, ya. Misalnya kota A pagarnya ini nggak ada. Maka kalau sudah nggak ada pagarnya, menurut saya Muswad al-Bukhari di sini kembalikan saja pada pembagian batas-batas wilayah, ya, oleh pemerintah atau urufnya. Maka urufnya kalau dia sudah meninggalkan negerinya, kampungnya, sudah berarti sudah status safar. Kalau urufnya belum, berarti belum, ya. Nah, mungkin kalau sekarang sudah ada batas kota misalnya, kalau kota, kalau balad ini kita masukkan kepada kota secara urufnya, meskipun secara ketentuan itu kecamatan sudah masuk, maka biasanya ada batas-batas kota, ada gapura, ada tulisan sudah lewat kota ini, kota itu. Nah, itu bisa kita jadikan acuan untuk zaman saat ini, ya, masa sekarang, karena dulu biasanya ada pagar, ini zaman dulu, ya. Nah, sekarang tidak ada, tidak pakai pagar-pagar seperti itu. Nah, kemudian kalau dia mujawazatu al-hilah tadi, kalau dia hidupnya itu di tenda-tenda tadi, ya, di tenda-tenda, ya, harus melewati tenda-tenda. Baik. Ini membahas awal safar, ya, membahas awal safar. Di awal safar itu tadi keluar pagar kalau ada pagarnya, atau melewati bangunan-bangunan, kalau yang tenda-tenda melewati tenda-tenda, ya. Dan di zaman sekarang ketika tidak ada pagar, maka yang menjadi patokan adalah pembagian batas wilayah oleh penguasa setempat atau pemerintah setempat. Kemudian sekarang tadi kan awal safar, ya, awal safar. Jadi awal safar adalah al-khuruj minasur. Nah, sekarang intihau safar, selesainya safar. Nah, selesai safar. Kalau ini kan keluar dari pagar atau minal umron, atau mujawazati al-hilah, yang di tenda-tenda, ya, atau batas tadi, ya. Kemudian intiha selesainya biwusulihi suri atau sura watonihi, ya. Ini contoh-contoh. Ini satu, berakhirnya safar dengan biwusulihi sura watonihi. Ya. Sekarang safarnya berakhir kapan? Jadi
kenapa kita harus tahu awal safar dan akhir safar? Ya, harus tahu awal safar dan akhir safar intihanya. Agar apa? Kalau kita sudah tahu awal safar, statusnya musafir, disinilah boleh mengambil rukhsah. Misalnya mengqashar sholat, misalnya menjamak sholat, sejak di sini, sejak statusnya awal safar. Kalau belum awal safar nggak bisa. Jadi kita harus tahu safar itu berakhir untuk apa. Nah kalau sudah berakhir juga sama, statusnya sudah bukan musafir. Nanti statusnya jadi mukim kembali, sehingga tidak boleh mengambil rukhsah safar. Yang pertama adalah sampai di batas, sampai di pagarnya. Dia sampai di sini, di batasnya. Sudah sampai sini nggak boleh mengqashar. Ya. Jadi misalnya kita safar. Ya. Kemudian setelah itu kita pulang dari safar sampai ke batas kota kita atau batas kecamatan kita. Kemudian kita mau mengqashar sholat nggak boleh, karena status sudah tidak musafir. Ya. Sudah tidak musafir lagi. Ya, yang pertama ini sampai di pagar. Ya, maka berakhir safar, yang safar ini membolehkan rukhsah. Yang pertama dengan sampainya di pagar. Kalau awal safar, berarti kan kalau awal safar disyaratkan ya sudah meninggalkan pagar. Ya, meninggalkan pagar. Kalau baru sampai pagar belum awal safar. Meninggalkan pagar sudah awal safar. Tapi kalau intiha akhir safar, ya, ini harus sampai di pagar baru dinamakan safarnya hilang. Ya. Ya. Kemudian, ya, ini ada perbedaan. Wayantahi safaru biwusuli sura watonihi, untuk yang negeri daerah yang ada pagarnya. Au umronahu ingkana ghaira musawwarin, atau bangunan-bangunan. Au umronahu. Ya, bangunan-bangunan, sudah sampai bangunan-bangunan negerinya kalau nggak ada pagarnya, atau kalau sekarang batas wilayah. Kemudian yang kedua, wabiniyati ruju ila watonihi, biniyati ruju biniyati aruju ila watonihi. Dia niat kembali ke negerinya. Nah, dia niat kembali ke negerinya. Maksudnya bagaimana? Ya. Dia sudah meninggalkan batas kota, batas daerahnya, kemudian dia itu niat tuh balik lagi, ya, maka ini safarnya putus. Ya. Ila watonihi, sama saja apakah niat kembali ke watonnya daerah ini ada tidak musafar, ya, memaksudkan ya tidak musafar, atau memaksudkan mengambil sesuatu nanti untuk kembali lagi. Jadi misalnya ini misalnya tempat tujuannya, maksudnya maksud tempat tujuan, dia keluar, ya, baru sampai sini niat rujuk, niat kembali.
Nah, untuk niat kembali kemana? Ya ke kampungnya sini. Niat kembali ke daerahnya. Niat kembali ke baladnya. Maka putus. Ketika dia niat, saya mau kembali. Jadi nggak jadi safar. Nah, padahal sudah meninggalkan pagar ya. Di sini statusnya musafir. Nah, di sini statusnya dia musafir. Sejak meninggalkan pagar ini, ya kan? Ini kan musafir. Nah, di sini sampai sini musafir kan? Musafir. Jadi aslinya di sini bisa dia kan mengqashar. Tapi ketika kemudian sampai di sini dia niat kembali, maka putus. Baik itu dia meniatkan untuk meninggalkan safar, tidak musafar, atau untuk mengambil sesuatu. Misalnya ada barang tertinggal, ada yang tertinggal balik lagi, ya, untuk ngambil nanti berangkat lagi. Nah, maka putus. Ya. Fala yatarakhasu. Ya. Jadi disebutkan di sini ketika dia lebih dekat ke tempatnya, ya, lebih dekat ke negerinya, ya, lebih dekat ke negerinya. Ya, kata saya Musa di Balugha, hadza idza kana la yab'udu an mautinhi masafatal qasr. Ya. Jika, ya, catatannya, jika di situ, ya, dari tempatnya itu, ya, la yab'udu an mautin masafatal qasr. Ya. Jaraknya tidak masafah qasr. Jadi kalau masafah qasr tetap bisa musafir. Ini maksudnya. Ketika dia sampai di sini, ya, kemudian niat rujuk, maka dilihat kalau jarak antara sini dengan negerinya sini itu kurang dari masafah qasr, ya, misalnya berarti 83 km, kurang dari itu, misalnya 30 km 30 km dari negerinya, kemudian dia niat rujuk, maka dia sudah putus safarnya. Tapi kalau di sini ini misalnya sudah 90 km, misalnya dari sini sampai sini, misalnya 120. Nah, kemudian sampai di titik ini 90 km dia niat rujuk, masih musafir. Ya, masih apa? Musafir. Dihukumi musafir meskipun niat rujuk. Tapi kalau di titik ini niat rujuknya di titik kurang dari 2 marhalah dari kampungnya, maka putus musafirnya, dia tidak boleh mengqashar. Nah, ini ada dua, masih ada sebab-sebab putusnya safar. Insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.